Selamat sore, Bu. Selamat sore. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Oke. Mohon duduknya dibuat senyaman mungkin ya, Mbak. Sudah nyaman? Ini dengan Mbak siapa? Oh iya, perkenalkan saya Elvi Oh, Edi. Ini Mbak Edisnya dari mana? dari Depok. Oh, iya. Di sini kuliah atau kerja? Kebetulan saya kuliah. Kuliahnya sudah semester berapa sih? Puji Tuhan sudah semester 5 sih, Bu. Oh, sudah semester 5. Berarti sudah pertengahan ya, Mbak? Iya. Sudah lewat 4 semester. Tinggal berapa semester lagi? Iya. Hampir 3 lah ya. Iya. Oke, ini mbaknya di sini tinggal di mana? Di daerah Beratang, Bu. Agak lumayan jauh sih. Iya. Apa ya, Mbak? Oke Mbak, karena Mbak sudah perkenalkan diri, maka ada baiknya saya perkenalkan diri juga ya Mbak. Oh iya. Atau Mbak sudah kenal saya? Sebenarnya belum pernah kenal sih. Oh belum pernah kenal, oke. Supaya kan kita bisa nyaman gitu kan, saling mengenal gitu. Iya, betul. Kan kesempatan memang nggak kenal maka nggak Karena sayang. saya, iya. Jadi saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Susti. Mbak Elis bisa panggil saya Susti atau Mbak Elis bisa panggil saya Mbak Susti, Kak Susti, Ibu atau apapun senyaman Mbak Elis aja panggil saya. Kalau senyaman saya ya panggil Ibu aja deh. Ibu. Kan dari awal tadi sudah panggil Ibu. Aku nggak akan kasih. Kan tergantung senyaman saya. Oh iya. Oke, tergantung nyamannya Mbak Elis. Iya. Berarti Mbak Elis nyaman dengan panggil saya Ibu. Biar lebih Oke. sopan. Oke ya Mbak. Oke kalau gitu kesini jauh-jauh dari Beratang mau ada yang bisa dibicarakan sama Ibu? Benar, Bu, sebenarnya saya itu mau patroli. Oke. Ya baiklah. Ibu ingin tanya nih sebelumnya, apakah Mbak Elis pernah mengikuti konseling ataupun pernah mendengar gitu kata konseling di mana atau sedikit paham gitu tentang konseling? Untuk dengar kata konseling, saya rasa agak cukup familiar lah, Bu. Iya. Iya, aku sering dengarkan. Untuk mengikutinya, sekarang ini baru pertama kali. Iya. Jadi ini baru pertama kali. Iya, sejauh ini selama ini belum pernah. Belum pernah ya. Oke. Oke, kalau begitu Ibu jelasin dulu ya apa itu Oh iya, Bu, konseling. betul. Biar saya lebih paham. Jadi Pak, konseling itu suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang yang ahli atau seorang yang profesional kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Gitu ya Mbak. Jadi di sini masalah yang dihadapi oleh Mbak Elis itu bukan saya yang menyelesaikan, tapi Mbak Elis sendiri yang menyelesaikan. Tetapi tugas saya di sini yaitu mengarahkan kegiatan kita ini, mengarahkan pikirannya Mbak Elis, mengarahkan Mbak Elis agar Mbak Elis itu bisa menemukan solusi yang paling tepat untuk masalah yang dihadapi oleh Mbak Elis. Ya. Jadi istilahnya di sini seorang ahli atau seorang yang profesional di sini itu dinamakan konselor, dan individu yang sedang mengalami suatu masalah itu dinamakan konselor. Sudah paham? Sudah paham. Berarti di sini Ibu itu sebagai konselor, saya sebagai konselor. Begitu ya? Iya. Iya, cukup paham. Paham ya? Habis itu kegiatan kita ini berdasarkan aturan-aturannya juga. Seperti apa, Bu? Jadi seperti aturan itu seperti asas-asas yang perlu kita patuhi. Sebenarnya di sini ada 12 asas. Ada 12 asas. Jadi 12 asas itu istilahnya sebagai penopang jalannya proses konseling. Tetapi di kegiatan kita saat ini kita hanya memakai 3 asas saja. Ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, dan juga ada asas kerahasiaan. Jadi asas kesukarelaan itu Elis datang ke sini menemui Ibu, apakah karena dasar permintaan dari orang lain, dorongan atau paksaan dari orang lain? Untuk paksaan dari orang lain enggak sih, Bu. Ada kemauan dari diri sendiri. Oh, kemauan dari diri Iya, sendiri. betul. Berarti di sini Mbak Elis sudah memenuhi asas kesukarelaan itu. Jadi kesukarelaan di sini maksudnya kerelaan seorang konseling mengikuti proses konseling. Itu. Sedangkan bagi konselornya keikhlasan atau kerelaan seorang konselor itu saya melayani konselingnya. Paham ya? Setelah itu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Elis sudah jauh-jauh dari Beratang menemui Ibu. Alangkah
baiknya kalau Mbak Elis itu secara terbuka, secara jujur mengutarakan permasalahannya kepada ibu. Karena kalau Mbak Elis nggak terbuka sama ibu, maka semua permasalahan yang dialami oleh Mbak Elis nanti akan pernah bisa diketahui gimana solusinya yang terbaik. Berarti Iya, di Mbak. sini saya harus terbuka juga Bu dengan anak-anak saya. Iya, secara terbuka. Ya pengen sih Bu, cuman ya takut kebongkar aja. Oke, takut kebongkar nih. Iya. Oke, makanya ada asas ketiga tadi, asas kerahasiaan. Itu. Jadi Mbak, asas kerahasiaan itu asas yang penting dalam konseling. Soalnya kerahasiaan itu di sini tentang apa yang kita bahas di sini. Misalnya masalah yang dihadapi oleh Mbak Elis. Jadi nanti apapun yang diceritakan oleh Mbak Elis dijamin tidak akan pernah terbongkar keluar atau tidak akan ada pihak ketiga yang akan tahu tentang apapun yang diceritakan Mbak Elis sama kita. Tapi dijamin gitu Bu. Sangat dijamin. Cukup lega sih Bu. Ada ya? Iya. Oke, bagaimana sejauh ini ketiga asas dan konseling tadi sudah paham? Sejauh ini sudah tidak paham. Sudah paham ya? Ibu ingin bertanya, dari penjelasan saya ini, apakah masih ingin melanjutkan kegiatan konseling kita ataukah mau berhenti sampai di sini? Mau melanjut. Mau Ya, melanjutkan? karena tadi kan sudah jelas apa itu konseling, pengertian juga asas sosial. Saya sudah cukup paham. Jadi ya buat apa lagi jauh-jauh kan ya Lanjut buat apa aja. dibatalin? Iya. Oh ya wes. Berarti Mbak Elis punya niat gitu ya? Iya Bu. Betul. Oke Mbak, karena Mbak Elis mau melanjutkan kegiatan ini, maka kita akan menentukan waktunya dulu. Waktunya ada 45 sampai 30 menit. Itu yang nentukan saya atau ibu? Kita berdua yang nentuin gitu loh. Gimana? Mau yang 45 menit atau yang 30? Saya rasa 30 menit cukup deh Bu, untuk masalah penyelesaian masalah. Oh 30 menit ya Mbak? Oke Mbak, kalau gitu mulai sekarang kita hitung waktunya. Kita pergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Waktu 30 menit ini dengan semangat manfaatnya. Itu ya Mbak? Kalau begitu sekarang posisinya dinyamanin dulu. Gimana, udah nyaman? Udah. Oke, sekarang saya persilakan Mbak Elis untuk ceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Jadi akhir-akhir ini mulai saya itu agak menurun drastis Bu. Itu yang Mbak, menurun drastis. Itu apa namanya, menurun drastisnya itu untuk semua mata kuliah kah? Atau hanya untuk mata kuliah tertentu atau hanya untuk tugas-tugas saja atau gimana? Itu untuk berlaku untuk semua mata kuliah Bu. Oh, berlaku untuk semua mata kuliah. Itu yang Sebelumnya nggak pernah terjadi. sebelumnya tidak pernah terjadi Bu, cuman akhir-akhir ini. Iya. Pasnya kapan? Sejak kapan itu terjadi? Selama masa pandemi ini sih saya rasa Bu, ya sekitar 2 bulan ya. Iya. Selama 2 bulan ini Mbak merasa itu kalau nilainya Mbak turun. Iya. Mbak tahu nilainya turun itu dari mana saja? Ya saya kan cara belajar saya juga istilahnya kurang maksimal gitulah Bu. Terus saya juga agak malas-malas. Saya rasa nilai saya menurun. Oh, pikirannya Mbak begitu. Iya. Karena dilihat dari apa yang Mbak lakukan. Iya, betul. Selama 2 bulan ini apa ya saja yang Mbak Elis lakukan? Yang saya lakukan itu ya belajar sih Bu. Iya. Dan juga meskipun saya rasa itu kurang maksimal, tapi saya coba untuk melakukannya. Kira-kira kurang maksimalnya itu karena apa ya Mbak? Sebenarnya itu apa ya Bu? Saya itu kepikiran gitu. Apa yang Mbak Elis pikirkan? Bisa terangkan sama Ibu? Ini Bu, saya itu istilahnya kurang fokus itu dalam belajar saya. Kurang fokusnya di sini tuh karena kepikiran. Pikiran di sini tuh ya karena sebenarnya ada di rumah tuh Bu. Oh iya ya, keadaan di rumah. Iya. Memangnya ada apa dengan rumahnya Mbak? Ini itu tentang ayah saya Bu. Ayahnya Mbak Elis. Kenapa dengan ayahnya Mbak Elis? Ayah saya itu boleh dibilang apa ya, mabuk lah. Ya minumnya itu istilahnya sampai orang pemabuk itulah. Itu Mabuknya ayahnya Mbak Elis itu sudah sejak lama ya atau baru-baru saja? sudah sejak lama Bu.
Iya, tapi akhir-akhir ini makin nemen gitu deh Bu, makin parah. Makin parah ya. Kok bisa sampai Mbak Elis tahu kalau ayah Mbak Elis kan di sini, ayahnya di NTT kan? Iya. Kok bisa sampai Mbak Elis tahu ayahnya di sana, keadaan di rumah tuh kayak gitu? Sebenarnya ibu nelpon, karena di dalam nelpon ya tentunya tanya lah Bu, orang yang nelpon kan ibu terus gitu. Bila ditanya ayah mana ya ibu jawab biasa mengisi dengan hobinya sendiri. Ya tahu emang hobinya ayah dari dulu itu kan minum. Jadi karena hal itu Mbak Elis jadi kurang fokus untuk belajar, Betul. mengerjakan tugas juga kurang maksimal, tidak ada gairah, merasa malas itu. Apakah begitu? Betul. Karena itu tadi masih kepikiran. Jadinya pikirannya buyar gitu. Itu yang mungkin Mbak, dari hal yang sudah terjadi ini, kira-kira apa yang ingin Mbak Elis terjadi sekarang? Apa yang Mbak Elis inginkan? Yang saya inginkan ya nilai saya agak membaik lah Bu, istilahnya ya tidak menurun lagi, istilahnya bisa memperbaiki lah nilai yang saya alami, lebih naik lagi, terus biar kelak cita-cita saya tercapai lah. Oke, Mbak, itu bisa simpulkan ya Mbak, kalau permasalahannya Mbak Elis itu, Mbak Elis nilainya Mbak Elis turun gitu ya, menurun drastis karena pikirannya Mbak Elis itu nggak fokus, nggak fokusnya itu terjadi karena keadaan di rumah, ayahnya itu mabuk ya gitu, jadi pikirannya Mbak Elis itu jadi nggak terarah gitu ya. Jadinya berantakan gitu, maksudnya dalam mengerjakan tugas juga nggak fokus, mengerjakan hal-hal lain juga nggak fokus gitu. Jadi Mbak Elis merasa kalau nilainya pasti turun dan semua sangat membuat Mbak Elis tertekan gitu ya Mbak. Betul sekali. Tapi di sisi lain Mbak Elis punya keinginan agar cita-citanya tercapai, ya, cita-citanya tercapai dan nilainya itu juga bisa kembali baik, itu ya Mbak. Oke, begitulah keinginannya Mbak Elis. Sejauh ini apa saja yang Mbak Elis sudah lakukan untuk keadaan yang seperti itu? Sejauh ini yang saya lakukan ya kita belajar kita mengerjakan tugas, terus tidak mengeluh juga sih Bu, sama yang di rumah ya gitu-gitu aja, maksudnya kan tetap nelpon sama ibu juga nanya keadaannya di sana seperti apa, ya udah saya jawabnya baik-baik saja gitu. Padahal sebenarnya di sini Mbak Elis nggak fokus. Iya, ibu sendiri juga tidak mengeluh sih Bu. Oke, dalam hal belajarnya apa saja usaha Mbak Elis untuk nilai-nilainya dan untuk harapan cita-cita yang terkait dengan cita-citanya? Maksudnya gimana ya? Maksud saya apa yang Mbak Elis, usaha apa saja yang sudah Mbak Elis berikan untuk keadaan yang seperti itu dalam hal belajarnya? Kira-kira apa saja usahanya Mbak untuk nilainya itu dan cita-citanya? Usaha saya ya kita mengerjakan tugas sih Bu. Iya, kita mengerjakan tugas, belajar ya meskipun istilahnya cukup dengan kemampuan saya minta. Iya. Iya. Oke Mbak, dari Mbak tetap berusaha. Kita berusaha gitu. Tapi usahanya itu belum Mbak istilahnya Iya, maksimal. benar. Maksudnya intinya sesuai dengan kemampuan saya lah. Tidak iya. Berarti sejauh ini Mbak Elis sudah berusaha. Tapi usahanya Mbak itu Mbak Elis rasa kurang maksimal Iya. gitu. Usaha seperti apa sih Mbak yang Mbak Elis rasa kurang maksimal? Maksudnya istilahnya kerja tugas ya semampu-mampunya saya aja, giliran tugasnya istilahnya kalau misalkan orang lain ya kalau misalkan tidak tahu masih dicari lah. Iya. Tapi saya giliran saya tidak tahu ya udah lepas ya. aja. Saya rasa itu kurang maksimal sih. Oke. Mbak Elis sudah ngerasa kalau itu belum maksimal ya. Kalau begitu, apa yang Mbak Elis rencanakan ke depannya? Karena Mbak Elis sudah tahu itu kurang maksimal. Jadi untuk kedepannya supaya nilainya bisa berubah, juga agar cita-citanya tercapai, kira-kira apa yang harus Mbak Elis lakukan? Yang saya lakukan ya yang saya inginkan itu tadi Bu, biar nilai saya agak sedikit membaik, istilahnya mengangkatlah nilai yang kurang ini. Yang saya belajar Bu, terus ya tentang belajar yang kurang maksimal tadi, tentang kurang
tugas-tugas yang kurang maksimal saya akan mencoba untuk memaksimal mungkin lah istilahnya, seperti orang lain lah, giliran apa hal-hal yang tidak tahu cari tahu gitu ya, tanpa lepas begitu aja. Oh Saya akan gitu. mencoba. Berarti yang Mbak Elis rencanakan ke depannya nanti Mbak Elis belajar lebih keras lagi ya? Betul, ingin mencoba lebih maksimal Lagi. Jadi usaha yang belum maksimal Mbak Elis rasa sebelumnya itu berarti Mbak Elis memaksimalkannya untuk kedepannya. Itu ya Mbak? Iya. Oke. Apakah Mbak Elis yakin itu merupakan suatu hal yang sangat yang sangat bisa membuat nilainya Mbak Elis sangat nanti berubah dan juga membuat cita-citanya Mbak Elis tercapai? Apakah Mbak Elis yakin? Saya yakin pasti bisa sih, kalau misalkan saya melakukan lebih giat lagi, lebih tepat ya pasti bisa ya. Oke, kalau begitu karena Mbak Elis yakin, kapan Mbak Elis akan lakukan? Itu saya lakukan setelah ini Bu, pulang ini saya akan coba. Oke, siap. Mbak Elis yakin? Yakin Berjanji untuk melakukannya? siap berjanji Bu. Oke, kalau begitu apakah ada hal lain yang Mbak Elis ingin sampaikan sama Ibu? Sejauh ini sudah tidak ada lagi. Oh gitu ya Mbak? Oke Mbak, apakah ada masalah lain yang perlu Mbak Elis sampaikan sama Ibu? Ya sebenarnya ada Bu. Kira-kira apa ya Mbak? Kondisi kos saya sih Bu. Kondisi kos. Oh iya, Mbak Elis kan ngekos di sini ya, Betul. nggak tinggal sama keluarga. Kondisi kosnya itu ada apa? Kondisi kos saya itu berisik Bu. Oh berisik. Iya. Berisiknya itu dalam hal apa? Boleh Ibu tahu? Karena itu udah hal musik. Iya musik itu kayak terganggu gitu lah. Memangnya Mbak Elis di kos itu tinggal berapa orang? Kebetulan saya dengan kakak saya Bu. Iya. Tinggal sekamar dengan Iya kakak. betul. Terus musiknya itu datangnya dari mana? Tetangga kamar sih Bu. Iya. Gitu ya Mbak. Kenapa kok Mbak Elis bisa bisa nggak nyaman sekali dengan itu musiknya? Ya ibu juga tahu kan, terus saya kan sedang kuliah. Ya orang kuliah istilahnya meskipun belajarnya kurang maksimal, intinya kan untuk belajar itu juga kan istilahnya apa ya, butuh kondisi yang nyaman lah ya. Bagi saya dengan musik mereka itu buat saya belajar saya juga cukup terganggu gitu. Masa saya juga kurang nyaman sih. Kurang nyaman dengan musik itu? Iya. Berarti dari keadaan itu apa sih yang Mbak Elis inginkan? Yang saya inginkan biar musiknya itu di istilahnya main musik ya sewajar-wajarnya, Tepat ya, waktu istilahnya begitu. ya. Maksudnya di waktu yang tepat putar musiknya itu jangan. Ibu mintanya, emangnya putar musiknya itu seharian penuh atau setiap hari atau hanya untuk waktu tertentu? Setiap hari. Oh setiap hari. Ya gimana orang tuh nggak terganggu. Musiknya juga istilahnya keras lah. Maksudnya istilahnya tetangga-tangganya juga bisa dengarin gitu. Memang ibu ingin tanya, apakah tetangga kamarnya Mbak juga mahasiswa atau pekerja? Kerja sih. Oh pekerja. Iya. Orang tua berarti ya Mbak? Orang tua. Iya. Itu ya Mbak. Sejauh ini apa saja yang sudah Mbak Elis lakukan untuk keadaan yang seperti itu? Ya cukup diam aja sih Bu. Oh diam aja. Iya. Padahal Mbak Elis merasa saya sendiri merasa tidak nyaman gitu, merasa ya, terganggu. Ya tidak enak juga sih Bu, mau ngomong, mau bicara ya tidak gitu. Tapi saya bisa simpulkan ya Mbak, kalau masalah lain selain yang Mbak Elis sudah ceritakan sebelumnya itu, Mbak Elis juga nggak nyaman dengan kosnya Mbak. Nggak nyamannya itu karena musik yang membuat pikirannya Mbak Elis terganggu, konsennya terpecah gitu ya Mbak. Di sisi lain Mbak Elis merasa nggak enak sama mereka karena mereka orang yang lebih tua gitu ya Mbak. Oke, kira-kira Mbak Elis sebelumnya sudah punya keinginan ya Mbak, agar supaya musik mereka itu diputar tepat waktu istilahnya buka musik ya volumenya dikecilin gitu, dan tetangga juga tidak merasa terganggu. Iya Mbak. Berarti kalau Mbak Elisnya hanya diam aja pertahankan usaha yang belum maksimal itu, maka
tetangga kosnya nggak akan pernah tahu gimana ketidaknyamanannya Mbak. Iya juga sih Bu, tapi kan tetap merasa tidak enak juga. Oke, kalau begitu untuk rencana yang kedepannya apa yang Mbak Elis ingin lakukan? Kalau misalkan apa saya rasa itu merasa membuat saya tidak nyaman, ya saya mencoba untuk berkomunikasi sih, untuk sampaikan kepada mereka kalau selama ini mungkin mereka itu buat berarti kondisi belajar saya juga kurang nyaman. Nah, itu ya Mbak. Iya. Kalau itu, apakah Mbak Elis yakin kalau dengan komunikasi itu bisa mengubah keadaannya Mbak? Saya rasa bisa sih Bu. Ya, saya pikir-pikir juga ya dengan saya tetap diam seperti ini masalah tidak bisa diselesaikan. Mending saya mencoba untuk berkomunikasi, saya yakin bisa. Oke, Mbak Elis yakin. Kira-kira dengan cara apa Mbak Elis akan berkomunikasi dengan mereka? Ya, Maksudnya tata krama, dalam tata krama bagaimana supaya komunikasinya itu bisa lancar, bisa nyaman. saya mencoba untuk bicara lebih baik lagi lah, istilahnya lebih sopan, untuk meminta untuk yang baik-baik, cara meminta dengan cara yang baik. Oh gitu ya Mbak. Berarti di sini Ibu bisa simpulkan kalau Mbak Elis sendiri sudah nemuin jalan keluar yang terbaik. Mbak Elis punya suatu permasalahan di kosnya, merasa terganggu dengan keadaan kos karena musik. Tetapi di sisi lain Mbak Elis merasa tidak enak karena mereka lebih tua. Tapi Mbak Elis sudah menyadari kalau dengan diam aja, dengan merasa tidak enak terus, maka permasalahannya nggak akan bisa teratasi. Ketidaknyamanannya itu nggak bisa akan terselesaikan gitu ya Mbak. Jadi solusi yang terbaik yang perlu Mbak Elis lakukan di sini yaitu dengan cara berkomunikasi dengan mereka, karena mereka lebih tua maka Mbak Elis akan menggunakan tata krama yang lebih baik. Itu yang Mbak. Oke Mbak, kalau begitu kapan Mbak Elis lakukan? Saya akan mencoba melakukan setelah ini, bulan ini saya mencoba. Oke Mbak. Jadi saya sarankan kalau Mbak Elis bisa gimana ya? Mbak Elis bisa lebih berani lagi, lebih terbuka lagi tentang apa yang Mbak Elis ingin sampaikan, apalagi itu berkaitan dengan hal belajarnya Mbak. Kan gimana ya Mbak? Kita sudah punya keinginan, tapi keinginan kita itu bisa kita wujudkan ketika banyak yang mendukung. Istilahnya bukan orang yang mendukung sih Mbak, tapi situasi yang kita ciptakan. Betul. Jadi situasi itu bukan orang lain yang ciptakan, tetapi Mbak Elis sendiri yang ciptakan. Ketidaknyamanan itu di mana-mana pasti ada ya Mbak. Maksudnya ribut itu, dan orang juga tidak akan pernah tahu gimana situasi orang lain gitu. Jadi komunikasi yang Mbak Elis sarankan di sini untuk diri Mbak Elis sendiri, menurut itu sudah sangat pas. Jadi pulang ini Mbak Elis bisa berkomunikasi dengan baik dengan tetangga kosnya dengan cara yang sopan gitu, karena mereka lebih tua, supaya nanti dengan komunikasi itu tidak membuat hubungan lebih jarak lagi, tapi malahan dengan komunikasi itu bisa saling mengenal gitu. Tetangga kosnya bisa tahu gimana keadaan Mbak, itu juga Mbak bisa nyaman dengan tetangga kosnya. Betul, semoga saya bisa melakukan. Ibu sangat yakin Mbak Elis bisa. Iya. Oke, sejauh ini ada hal lain lagi yang perlu Mbak Elis sampaikan? Sudah tidak ada lagi. Oke Mbak, karena sudah tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita ya Mbak. Iya, kalau gitu sama kami deh Bu. Terima Oke. kasih sebelumnya. Iya.